Pengganti thriller klasik 09 Falling into Hell. Menghadapi wanita tua yang baik hati, dia berlutut di tanah dalam sekejap. Karena rumahnya akan diambil alih oleh Ban. Saya ingin meminta Xiao Hua untuk membantu saya mengajukan pembayaran yang ditangguhkan. Dia mencium gaun bunga kecil di depan semua orang. Xiao Hua takut dan dengan cepat mundur. Wanita tua itu jatuh ke tanah. Tapi meski begitu, tidak mungkin juga Ban memberikan perpanjangan. Orang 3 kali diperpanjang lagi. Dia merasa terhina. Kemudian mengubah wajah yang mengerikan. Saya ingin melawan Xiao Hua. Penjaga keamanan menyeret wanita tua itu pergi. Untuk menyelesaikan masalah ini, Xiao Hua tidak tahu bahwa dia telah menyinggung penyihir tua yang kuat. Tepat setelah pulang kerja di malam hari, dia melihat sapu tangan terbang di langit. Itu barang milik nenek itu. Dia di sini untuk balas dendam. Tiba-tiba dia muncul di mobil Xiao Hua. Pertarungan sengit antara dua wanita dimulai. Wanita tua itu menjambak rambut bunga kecil itu. Tarik anting-antingnya dengan keras. Xiao Hua mengambil stapler. Itu mendarat di atas kepala wanita tua itu. Saat wanita tua itu akan menyerang, Xiao Hua dengan cepat melakukan serangan balik. Dia meraung marah, merobohkan stapler Xiao Hua, mulai menarik rambutnya lagi. Bunga kecil yang lucu, bersiap dengan satu kaki. Menginjak pedal gas membuat mobil mundur, tabrak mobil di belakang. Rambut yang tergerai dicabut. Saya melihat mereka berdua berkelahi dan berteriak. Wanita tua itu mencekik leher bunga kecil itu. Jangan saling memberi kesempatan untuk bernafas. Xiao Hua menarik persneling lagi dengan segenap kekuatannya. Tendangan lain pada pedal gas dan mobil terbang. Sedang terburu-buru, Xiao Hua kencangkan sayap pengamahnya dengan cepat. Palsu wanita tua itu keluar langsung. Ketika dia bangun dan menyentuh, aku kehilangan gigiku. Lalu dia menggigit bunga kecil itu dengan keras. Jika Anda kehilangan gigi, Anda masih bisa menggigit tanpa penundaan. Itu hanya menggigit Harazi langsung. Bunga kecil itu mendorongnya. Dengan cepat ia memasang gigi palsunya dan ingin terus menggigit bunga. Xiao Hua mengambil penguasa dalam sekejap ke mulut wanita tua itu. Dan wanita tua itu tidak terluka sama sekali. Memuntahkannya dengan mudah. Xiao Hua mengambil kesempatan untuk mendorong wanita tua itu keluar dari mobil. Dapat dilihat bahwa wanita tua prajurit jahat ini menang. Dia merobek kancing pakaian Xiao Hua. Seteguk lagi fermentasi gas berusia 1000 tahun. Wanita tua itu akhirnya bahagia. Dia memberitahu Xiao Hua. Kemudian dia mengembalikan kancingnya dan menghilang. Segera setelah hal-hal aneh di sekitar Xiao Hua mulai terjadi satu demi satu. Dia mendengar seseorang di sebelahnya bergumam. Pacar tidak mendengar apa-apa. Jadi dia meminta pacarnya untuk menemaninya meramal. Tiba-tiba cermin mulai pecah. Dia melihat Xiao Hua mengebor di dalam tubuhnya. Tunjukkan wajah mengerikan. Semi abadi dengan mana tinggi juga ketakutan dan mundur lagi dan lagi. Jadi dia agak mundur. Beritahu Xiao Hua terus terang bahwa itu ditutup hari ini. Anda sebaiknya pulang dan mandi dan tidur. Tapi setelah permohonan Xiao Hua kepada Half Immortal, ketika Anda sampai di rumah, Xiao Hua merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Tiba-tiba angin kencang bertiup. Lampu berkedip-kedip. Pintu tertiup angin. Panci dan wajan berderak di dapur. Sebuah bayangan muncul di lemari. Seketika meninju wajah Xiao Hua. Dia meragukan hidup. Setelah itu, Xiao Hua memberitahu pacarnya apa yang terjadi padanya. Tapi dia sama sekali tidak percaya bahwa bayangan itu akan mengenai orang. Kata dokter, saya juga membantu Xiao Hua menemukan psikiater. Jadi bunga kecil itu juga rileks. Saya merasa seperti saya benar-benar di bawah terlalu banyak tekanan. Dan saat aku tertidur di malam hari, seekor lalat hijau terbang ke wajahnya. Pergi melalui mulutnya. Bunga kecil pistol itu terbang. Saat dia berbaring lagi, maju energi tinggi. Pacar di sebelahnya berubah menjadi wanita tua. Wanita tua itu masih ingin terus memakannya. Tiba-tiba setumpuk kagu besar jatuh ke mulut Xiao Hua. Dia bangun lagi, dan itu adalah mimpi. Keesokan harinya, Xiao Hua pergi bekerja seperti biasa. Melihat tangan klien berubah menjadi tangan wanita tua itu, dan wajahnya masih klien pria. Alam semestanya akhirnya meledak dan memberikan buku jari kotormu dari mejaku. Pria di bawah melarikan diri. Tepat pada saat ini, bibi bunga kecil menyembur seperti air mancur. Dan dia merasa malu. Cepat pergi, jawab kata-kata wanita tua itu. Bunga kecil mencari wanita tua itu melalui cucunya, berharap untuk memenangkan pengampunannya. Omong-omong, angkat kutukanmu sendiri. Dan ketika dia masuk, dia putus asa. Ternyata wanita tua itu sudah mati. Tiba-tiba cekikan terang menimpa tubuhnya. Sudut meja rusak, keduanya jatuh. Bagaimana Anda tahu bahwa wanita tua itu menggigit dagu Xiao Hua lagi? Dan kali ini Halazi berwarna hijau. Ketika mayat itu diangkat, jangan lupa cabut rambut Xiao Hua. Semuanya tampak terencana. Cucu perempuan baik wanita tua itu memberitahu Xiao Hua bahwa Anda pantas mendapatkannya. Xiao Hua sekali lagi memohon bantuan Half Immortal. Bang Xian memberi Xiao Hua sebuah novel. Dia mengatakan novel adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa. Sukses tergantung keberuntungan. Ketika Xiao Hua sampai di rumah, dia mulai belajar. Tapi dia masih tidak bisa melakukan apapun pada anak kucing itu. Saat ini, saya menemukan bayangan hitam merangkak. Cepat temukan teleponnya dan hubungi pacarmu. Dukungan kunci telepon mati. Bayangan 2 tangan babi asin tertangkap di. Xiao Hua ingin melarikan diri, tetapi jendelanya tidak bisa dibuka sama sekali. Angin kencang meniupnya ke udara. Biarkan dia jatuh ke tanah. Saat dia melihat ke atas, ruangan itu berantakan untuk bertahan hidup. Dia mengikuti metode novel, membunuh anak kucing itu. Saya pikir ini akan berhasil. Tanpa diduga, saat makan bersama keluarga pacarku, bunga kecil memperhatikan makanan. Panik, dia melancarkan serangan terhadap makanan. Ini sangat memalukan bagi pacar dan orang tuanya. Sendok bergerak. Tiba-tiba sendoknya menghilang. Dia merasa sakit tenggorokan dan batuk lalat kacang hijau ini. Adegan canggung meningkat lagi. Kemudian Xiao Hua mendengar seseorang mengetuk pintu di sebelahnya. Xiao Hua pingsan, mengambil cangkir dan menghancurkannya. Orang tua pacar mengira Xiao Hua memiliki lubang di otaknya. Xiao Hua pergi dengan tidak nyaman untuk menjelaskan. Dia menemukan setengah dewa sendirian, mengamuk pada novel bodohmu tidak berhasil sama sekali. Setengah peri menjawab,
Jika novel itu berhasil, ini sudah menjadi buku terlaris. Tapi dia melihat bahwa Xiao Hua sangat menyedihkan, memutuskan untuk membantu Xiao Hua menyewa master setengah peri. Tetapi hanya jika Anda menyiapkan 10.000 dolar. Dan ketika dia sampai di rumah, dia bertemu wanita tua itu lagi. Wanita tua itu meninju mulut Xiao Hua. Xiao Hua memotong talinya dengan tergesa-gesa. Palu besar itu jatuh dan mengenai kepalanya. 2 bola mata masuk ke mulut Xiao Hua. Dalam sekejap mata, wanita tua itu menghilang. Setelah mengumpulkan cukup uang, Xiao Hua datang ke tempat yang disepakati. Saya melihat es krim gel half immortal dan itu benar-benar luar biasa. Dia mengatakan pengusiran setan adalah sepotong kue bagi kami. Lihat aku membunuhnya dalam sekejap. Sang setengah dewa bahkan membawa seekor domba tua dengan sengaja. Setelah setengah hari pembacaan puisi oleh 4 orang dan satu yang akhirnya memperkenalkan Banshee. Tanpa diduga, dia langsung terikat pada setengah peri wanita. Teleportasi bunga. Tangan Banshee menyentuh domba tua itu. Saat Banshee pindah ke domba, dan pria di sebelahnya ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Banshee. Tanpa diduga, dia baru saja memotong talinya. Banshee menggigit pria itu dengan keras. Tentu saja, dia juga dirasuki oleh Banshee. Saat dia akan menyerang Xiao Hua, setengah abadi tiba-tiba, kabut merah menyembur keluar dari mulut pria itu. Dan kemudian dia jatuh dari langit. Beberapa orang sangat senang. Akhirnya berhasil mengalahkan iblis. Dan setengah peri wanita mengalami serangan jantung dan langsung masuk ke sungai. Bang Xian mengambil kancing bunga dan memasukkannya ke dalam amplop. Berikan saja tombolnya kepada orang lain. Kutukan dapat sepenuhnya diangkat. Orang yang menerima kancing akan dicabik-cabik oleh Banshee. Saya tidak bisa memberikan tombol di tangan saya. Jadi dia ingat wanita tua itu dari sebelumnya. Aku ingin membalas kutukan tombol. Kembali ke wanita tua yang telah meninggal. Saya berencana untuk menggali kuburan leluhur wanita tua itu. Tiba-tiba sapu tangan wanita tua itu dioleskan ke wajah Xiao Hua. Aku masih ingin masuk ke mulutnya. Untungnya, Xiao Hua dengan cepat mengeluarkan sapu tangannya. Robek dia menjadi 2. Bunga kecil itu akhirnya menggali kuburannya. Tapi wanita tua itu menolak untuk membuka tangannya. Xiao Hua menarik keras dan menarik wanita tua itu ke atas. Dia mulai menarik rambut Xiao Hua lagi. Sekelompok rambut dicabut. Bunga kecil yang marah dengan sekop. Buka mulut wanita tua itu. Saya sangat lega saat ini. Xiao Hua akhirnya mengalami malam yang normal. Pada hari ini, dia membuat janji dengan pacarnya untuk pergi keluar dan bermain. Detik berikutnya, Xiao Hua benar-benar runtuh. Saya bertanya kembali karena saya melihat kipas angin. Berpikir, saya pikir mungkin kamu bisa.